Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksara Tridharma. Saya dari B5, NIM 2381130191, nomor absen 35. Nama dosen Bapak Ansyarullah, Sarjana Agama, Magister Agama. Mata kuliah Metode Studi Islam. Soal penugasan tentang ujian akhir dengan tema unsur pokok akidah Islam, yaitu ada 3: iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Iman menurut bahasa adalah keyakinan dan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan perbuatan seluruh anggota badan. Di dalam hadis ada percakapan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW, an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada ketetapan yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini tadi, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Kita yakin dan percaya beserta tugas-tugas yang Allah berikan kepada malaikat-malaikatnya. Iman yang ketiga, yaitu kita yakin dan percaya sebelum Al-Quranul Karim ada kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Iman yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Kita yakin dan percaya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kita yakin dan percaya hari akhir atau hari kiamat akan datang pada waktunya yang sudah Allah tentukan. Iman yang keenam, yaitu kepada qada dan qadar ataupun ketetapan yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam. Islam menurut bahasa adalah patuh dan tunduk, menyerahkan diri dan selamat. Sedangkan menurut bahasa, Islam yaitu agama yang mengajarkan manusia untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, buniyal islamu ala khamsin sahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi ramadhana. Di dalam Islam dibangun 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan solat, membayar zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan solat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang ketiga, membayar zakat fitrah. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Yang kelima, naik haji jika mampu secara fisik dan ekonomi. Yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan berasal dari kata hasuna yang berarti berbuat baik. Dalam bentuk masdarnya adalah ihsan, yaitu kebaikan.
menurut istilah, ihsan yaitu perbuatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala secara individu, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kepada sesama manusia. Di dalam hadis, anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala artinya semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ihsan kita kepada sesama manusia, kita harus berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sahabat atau rekan kerja kita. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan memang tidak bisa dipisahkan. Karena iman adalah landasan, sedangkan Islam dan ihsan adalah perbuatan. Apabila dipisahkan, misalkan iman tanpa adanya Islam dan ihsan perbuatan, maka akan menjadi sia-sia. Begitu juga sebaliknya, apabila kita hanya melakukan perbuatan Islam dan ihsan tanpa landasan iman, maka amal ibadah kita juga susah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tugas saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.